Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dan semoga sabda-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini mendorong kami untuk lebih mengasihi-Mu dan mencintai sesama dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, biasanya kalau ada orang yang mau meninggal dunia, ia memberikan wejangan atau nasihat. Maka itu dijadikan wasiat atau suatu amanat. Dan pada waktu ia sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal, biasanya wasiat itu harus dijalankan atau diwujudkan. Kalau tidak, kita akan dikatakan kualat dan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Hal yang sama ditunjukkan oleh Yesus dalam amanat atau janjinya kepada para murid sebelum ia pergi meninggalkan dunia ini, terangkat ke surga. Yesus mengatakan, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia." Saudara-saudariku yang terkasih, pada Minggu Paskah ke-6 ini kita mendengarkan pesan dan janji Yesus kepada para murid
sebelum ia pergi meninggalkan para murid untuk naik ke surga. Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur kepada para murid-Nya, sehingga mereka boleh hidup dalam Roh. Hidup dalam Roh itulah yang harus dibuat dan diwartakan oleh gereja dalam kehidupan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu Yesus setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada para murid-Nya. Dia ingin agar mereka tetap bersemangat dan mendapatkan keselamatan. Yesus tentu tahu bahwa akhir hidupnya di dunia ini, ia akan pergi meninggalkan para murid. Maka ia memberikan nasihat kepada mereka. Ia menyadari bahwa pada suatu saat para murid akan kehilangan dirinya sebagai sosok seorang guru yang lemah lembut, seorang gembala yang baik, yang penuh kasih. Oleh karena itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh Penghibur yang akan datang, bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mendampingi para murid seperti Yesus yang selalu ada bersama mereka. Roh Kudus akan mengajar mereka sebagaimana dulu Yesus juga mengajar mereka. Maka Roh Kudus akan melanjutkan apa yang sudah dimulai dan dikerjakan oleh Yesus, cuma dengan cara yang berbeda. Memang saudara-saudariku yang terkasih, hidup gereja pada akhirnya bergantung dari Kristus, atau tepatnya dari Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus Kristus, sehingga kita seharusnya bisa hidup dalam Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, sedangkan pesan Yesus yang kita dengar dari hari ini, supaya kita mengikuti firman-Nya dan mengasihinya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, kita harus membuka diri kita, mendekatkan diri kita dengannya, hidup bersamanya dengan jujur, saleh dan benar, sehingga Yesus, Bapa dan Roh Kudus mau tinggal bersama kita. Maka kita akan dapat melaksanakan apa yang diamanatkan dan dipesankan oleh Yesus sebelum dia meninggalkan kita dan naik ke surga. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membersihkan hati kita setiap hari dengan berhenti berbuat jahat dan teruslah berbuat baik, agar Roh Kudus mau tinggal di hati kita masing-masing. Kalau Roh Kudus sudah tinggal dan bersemayam di hati kita, dengan kata lain, hati kita sudah menjadi bait Roh Kudus, maka damai yang Yesus berikan, yang Ia janjikan akan dapat kita rasakan. Hidup kita menjadi aman, tentram, dan terhindar dari rasa cemas, gentar, dan gelisah. Damai yang diberikan oleh Yesus adalah menyangkut ketenangan hati sebagai karunia Allah. Karena orang merasa bersih, lurus, benar, dan baik di hadapan Allah, sesama, dunia, dan lingkungannya, dan terhadap dirinya sendiri. Walaupun seluruh dunia situasinya mencekam, bahkan banyak tantangan dan penganiayaan, hati kita tetap akan tentram dan damai kalau hidup kita lurus dan benar di hadapan Tuhan dan sesama, dunia, dan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan pergi meninggalkan kami di dunia ini menuju ke surga. Tetapi Engkau sungguh baik hati. Engkau tidak membiarkan kami sendiri.
Engkau menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur, penolong yang akan mendampingi kami dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Semoga hati kami selalu terbuka dan terus berjuang untuk menuruti firman-Mu, agar kami mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.